Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yanti Krisniati, Nok Siti Maesaroh, dan Suhaini akan memaparkan tentang asuhan keperawatan ibu pospartum dengan post-seksio kaisaria atau SC atas indikasi KPD dengan gangguan Activity Daily Living atau ADL. Postpartum, pengertian. Postpartum adalah masa sesudah persalinan, dapat juga disebut masa nifas atau puerperium, yaitu masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Dalam Islam, nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan usai melahirkan. Darah nifas juga biasanya sudah keluar bersamaan dengan proses persalinan, maupun sebelumnya yang disertai dengan rasa sakit. Perdarahan biasanya akan berlangsung selama 4 hingga 6 minggu setelah persalinan. Persalinan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu persalinan secara normal atau spontan, atau lahir melalui vagina, atau persalinan dengan bantuan suatu prosedur seperti seksio kaisaria atau SC. Tujuan masa nifas, menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. Melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. Memberikan pelayanan keluarga berencana, mendapatkan kesehatan emosi. Damai 2014. Bagian masa nifas. 1. Puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan. Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 2. Puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. 3. Remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu, bulan, atau tahunan. Adaptasi psikologis masa nifas. A. Periode taking in. Fase ini adalah fase ketergantungan dimulai setelah persalinan, pada masa ibu masih berfokus dengan dirinya sendiri dan masih bergantung pada orang lain. B. Periode taking hold. Fase ini disebut dengan masa transisi dari fase ketergantungan ke fase mandiri. Terjadi pada hari kedua dan 3 pasca persalinan. C. Periode letting go. Fase ini disebut juga dengan fase mandiri. Seksio kaisaria atau SC, pengertian. Proses persalinan yang dilakukan dengan cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina. Guru Singa 2015. Ketuban pecah dini atau KPD, pengertian. Pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan atau sebelum infartu. Pada pembukaan kurang dari 4 cm atau fase laten, hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. Etiologi. Kemungkinan yang akan terjadi faktor predisposisi adalah infeksi, serviks yang inkompetensia, tekanan intrauterin yang tinggi, trauma pada saat hubungan seksual, kelainan letak, dan faktor sosial ekonomi. Tanda dan gejala. 1. Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. 2. Aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti abu amoniak. 3. Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi. Activity Daily Living atau ADL, pengertian. Kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari, ADL meliputi antara lain ke toilet, makan, berpakaian atau berdandan, mandi, dan berpindah tempat. Aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan sehari-hari. Macam-macam ADL. 1. ADL dasar merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya seperti berpakaian, makan dan minum, toileting,
mandi, dan berhias. 2. ADL instrumental, yaitu ADL yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telepon, menulis, mengetik. 3. ADL vokasional, yaitu ADL yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan sekolah. 4. ADL non-vokasional, yaitu ADL yang bersifat reaksional, hobi, dan mengisi waktu luang. Patofisiologi. Menurut penelitian Solomon, Rosen, dan Shear tahun 2005 ditemukan bahwa 75% pasien postoperasi seksiovesaria mengalami nyeri sedang sampai berat setelah operasi. Pasien post-seksiovesaria akan mengalami nyeri. Rasa nyeri biasanya dirasakan setelah melahirkan. Keadaan nyeri post-operasi seksiovesaria pada ibu akan menjadi gangguan yang menyebabkan terbatasnya mobilisasi, bonding attachment, ikatan kasih sayang, tidak terpenuhi. Activity of daily living ADL terganggu karena peningkatan intensitas nyeri pada post-operasi seksiovesaria. Tinjauan kasus. 1. Pengkajian data. A. Identitas pasien. Nama, Nyonya R. Umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status menikah. Pendidikan SMP, alamat sumber, nomor MR 45651, ruang rawat Dahlia, tanggal masuk 17 bulan 6 2021, tanggal keluar 20 bulan 6 2021. Penanggung jawab, nama Tuan Y, umur 30 tahun, hubungan keluarga suami, pekerjaan wira swasta. B. Alasan masuk. Klien mengatakan sakit pinggang menjalar sampai ke vagina. Keluar air dan darah dari tanggal 16 Juni 2021 dibawa ke Ponek IGD Rumah Sakit Paru Sidawangi pada tanggal 17 Juni 2021. C. Riwayat kesehatan. 1. Riwayat kesehatan sekarang. Pada saat melakukan pengkajian hari Sabtu 19 Juni 2021, klien pos SC atas KPD 2 hari yang lalu, mengeluh nyeri pada luka bekas operasi sesar. Klien mengeluh perutnya terasa kembung, nyeri bertambah ketika bergerak, nyeri seperti tertusuk-tusuk, nyeri di bagian luka pos SC dengan panjang kurang lebih 10 cm kuadran 3 dan 4. Skala nyeri 4. Klien tampak sering memegang perut jika nyeri terasa. Klien mengatakan darah yang keluar dari kemaluan sudah berkurang. Aktivitas klien dibantu oleh keluarga. Bayi dirawat satu ruangan dengan klien. Klien terpasang injek pump pada tangan sebelah kiri. 2. Riwayat kesehatan dahulu. Klien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit seperti asma, MAH, jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Klien mengatakan sebelumnya pernah melakukan operasi SC saat melahirkan anak pertama di RSIA Cahaya Bunda, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. 3. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga klien mengatakan tidak ada yang menderita penyakit menular ataupun menurun seperti DM, jantung, asma, ginjal, hipertensi, penyakit kejiwaan, dan penyakit infeksi lainnya. Riwayat persalinan yang lalu. 1. Tahun persalinan 2017, tempat persalinan RS, jenis persalinan SC, jenis kelamin laki-laki, berat 3.300, panjang 49 cm, kondisi hidup. 2. 2021, rumah sakit, SC, perempuan, 3.300 gram, 50 cm, bayi hidup. E. Riwayat menstruasi. Menarsi, usia 13 tahun, haid teratur setiap bulan dengan siklus haid 28 hari. Lamanya haid 5-7 hari, tidak ada nyeri haid. F. Riwayat kehamilan. HPHT tanggal 10 bulan 9 2020, taksiran persalinan 17 Juni 2021. Klien mengatakan rajin untuk memeriksakan kehamilannya di bidan terdekat, yang dimulai pada minggu kelima dan tiap bulan periksa ke bidan. Pada waktu kehamilan, klien mengeluh mual-mual atau ngidam. G. Riwayat alergi. Klien mengatakan tidak punya riwayat alergi baik makanan maupun obat-obatan. H. Data psikologis.
Pada tahap ini klien terlihat tenang dan sudah menyusui bayinya meskipun ASINya belum lancar. Klien memberikan kehangatan kepada bayinya. Klien dan semua keluarganya sangat merasa bahagia atas kelahiran anaknya. Berdasarkan hasil pengkajian, klien berada pada tahap talking hot karena ibu mulai perhatian terhadap bayinya. Data sosial ekonomi. Klien merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan suaminya bekerja sebagai wira swasta. Sumber kebutuhan sehari-hari hanya didapat dari hasil kerja suaminya. Keluarga klien dapat digolongkan dalam kelompok sosial menengah. Klien menggunakan BPJS selama perawatan di rumah sakit. Data spiritual. Klien mengatakan beragama Islam dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika masih sehat, klien selalu berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dalam persalinannya, dia dan bayinya dalam keadaan sehat. Data biologis. 1. Nutrisi. Ketika sehat, pasien makan 3 kali sehari dengan menu nasi lauk sayur 1 porsi habis. Makanan kesukaan martabak Mesir, pantangan tidak ada, minum jumlah sekitar 8-10 gelas. Minuman kesukaan tidak ada, pantangan tidak ada. Ketika sakit, makan nasi sama lauk dan sayur setengah porsi. Makanan kesukaan tidak ada, pantangan tidak ada. Minum 5-6 gelas. Minuman kesukaan tidak ada, pantangan tidak ada. 2. Eliminasi, BAB. Frekuensi 1 kali sehari ketika sehat, selama sakit belum BAB. Warna khas, bau khas, konsistensi lembek, kesulitan tidak ada. BAK. Ketika sehat, frekuensi 4-5 kali sehari, warna kuning, bau pesing, konsisten cair, kesulitan tidak ada. Ketika sakit, terpasang kateter urin, warna kuning, bau pesing, konsistensi cair, kesulitan tidak ada. 3. Istirahat dan tidur. Waktu tidur ketika sehat jam 21 WIB. Lama tidur 6-7 jam, kesulitan tidur tidak ada. Ketika sakit, waktu tidur jam 21 WIB. Lama tidur 5-6 jam, kesulitan tidur ada. Menyusui anak di waktu malam. 4. Personal hygiene. Mandi ketika sehat 2 kali sehari. Ketika sakit 1 kali sehari dengan waslap dibantu suami. Cuci rambut 1-2 kali sehari. Ketika sakit belum cuci rambut. Gosok gigi 3 kali sehari. Ketika sakit 1 kali sehari. Potong kuku 1 kali seminggu. Ketika sakit belum potong kuku. 2. Pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mm/Hg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, SpO2 98%. Kepala. Rambut berwarna hitam, tidak ada rambut rontok, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan. Mata, simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak anemis, tidak ada nyeri tekan, sklera tidak ikterik. Telinga, simetris kiri dan kanan, pendengaran baik, tidak ada nyeri tekan, tampak bersih. Hidung, simetris kiri dan kanan, tampak bersih, tidak ada nyeri tekan. Mulut dan gigi, tidak ada karies, tidak ada perdarahan pada gusi. Mukosa bibir lembab, tidak terlihat bersih. B. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka. C. Torak, payudara, simetris kiri dan kanan, tampak bersih, aerol lahir berpigmentasi, tidak ada nyeri tekan, ASI keluar masih sedikit, puting susu menonjol, tidak ada pembendungan pada payudara, paru-paru, infeksi, simetris kiri dan kanan, ictus cordis tidak teraba, palpasi, tidak ada nyeri tekan,
palpasi sonor di kedua lapang paru, auskultasi suara napas vesikuler. Jantung. Infeksi simetris kiri dan kanan, tidak ada pembesaran jantung. Palpasi, tidak ada nyeri tekan. Palpasi redup, auskultasi suara irama jantung teratur. D. Abdomen. Infeksi, ada luka bekas seksio keisaria sepanjang kurang lebih 10 cm, luka tidak batah. Ada strie. Auskultasi, bising usus normal. Palpasi, terdapat nyeri tekan pada luka post-op seksio keisaria. Palpasi timpani, fundus uteri, tinggi 2 jari di bawah pusat, posisi tengah, kontraksi baik. E. Ekstremitas atas, terpasang injek pump di tangan sebelah kiri, simetris kiri dan kanan. Bawah, simetris kiri dan kanan, adanya udema pada kedua kaki, tidak ada kelainan. F. Genitalia, lohea, rubra, jumlah 2 kali ganti pembalut, warna merah, bau amis, perineum utuh. G. Integumen, kulit berwarna kuning, langsat, tidak ada udim, terpasang injek pump di tangan sebelah kiri. Data penunjang nama tes hematologi, darah lengkap, hemoglobin 12,0, leukosit 14.000, trombosit 199, hematokrit 34,2, eritrosit 4.400.000, MCV 84,7, MCH 28,7, MCHC 33,9, RDW 12, MPV 9,5. Hitung jenis, segmen 48, limfosit 35,6, monosit 6,7, eosinofil 5,4, basofil 0,5, Luk 4,7. Kimia klinik glukosa sewaktu 77 mg per dl. ABS-AG negatif. Analisa data. Nomor 1. Data fokus. Data subjektif. Klien mengeluh nyeri pada luka post-op seksio keisaria. Klien mengatakan nyeri muncul ketika bergerak. Klien mengatakan luka jahitan post-operasi seksio keisaria tambah sakit jika bergerak. Klien sesekali memegang luka post-op seksio keisaria menggunakan tangannya. Klien mengeluh perut terasa kembung. Data objektif, skala nyeri klien 4. Klien sering tampak meringis. Klien tampak berhati-hati bila bergerak. Tanpa luka post-op di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm kuadran 3 dan 4. Tekanan darah 110/80 mg Hg. Suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah nyeri akut, etiologi, agen cedera fisik. 2. Data subjektif, klien mengatakan perban luka berdarah. Klien mengatakan nyeri muncul ketika bergerak. Klien tampak sesekali memegang luka post-op seksio keisaria menggunakan tangannya. Data objektif, perban luka post-op seksio keisaria tampak kotor karena bekas darah. Luka tanpa bersih dan mulai kering. Tanpa luka post-op seksio keisaria mulai kering. Skala nyeri 4, tanpa luka post-op di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm yang masih ditutup perban. Tekanan darah 110/80 mg Hg. Suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, leukosit 13.000. Masalah resiko infeksi, etiologi kerusakan integritas kulit. 3. Data subjektif, klien mengatakan merasa lemah. Klien mengatakan aktivitasnya masih dibantu keluarga. Klien mengatakan masih belum bisa berjalan sendiri. Klien mengatakan masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Data objektif, klien tampak masih mencoba berlatih berjalan. Tanpa luka post-op seksio keisaria di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm. Klien tampak lesu. Tanpa sesekali aktivitas klien dibantu keluarganya. Tekanan darah 110/80 mg Hg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Masalah, gangguan activity daily of living atau ADL, etiologi imobilitas.
Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik dibuktikan dengan tampak meringis. 2. Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. 3. Gangguan activity of daily living atau ADL berhubungan dengan imobilitas dibuktikan dengan klien merasa lemah. Intervensi keperawatan. Nomor 1. Diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik dibuktikan dengan tampak meringis. Data subjektif. Klien mengeluh nyeri pada luka post-op seksio kaisaria. Klien mengatakan nyeri muncul ketika bergerak. Klien mengatakan luka jahitan post-op seksio kaisaria tambah sakit jika bergerak. Klien sesekali memegangi luka post-op seksio kaisaria menggunakan tangannya. Klien mengeluh perut terasa kembung. Data objektif, skala nyeri klien. 4. Klien sering tampak meringis. Klien tampak berhati-hati bila bergerak. Tanpa luka post-op di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm yang masih ditutup perban. Tensi darah 110/80 mm Hg. Suhu 36,5 derajat Celcius. Tujuan dan kriteria hasil SLKI. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam diharapkan tangan nyeri menurun. Kriteria hasil: keluhan nyeri menurun, tampak meringis menurun, sifat protektif menurun. Intervensi keperawatan Tosiki. Observasi. Identifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor penyebab nyeri. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik. Berikan teknik non-farmakologis, tarik napas dalam, kompres hangat atau dingin. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Suhu, pencahayaan, kebisingan, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi. Jelaskan penyebab dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi pereda nyeri. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Anjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Kolaborasi. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. 2. Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit. Data subjektif. Klien mengatakan perban luka berdarah. Klien mengatakan nyeri muncul ketika bergerak. Klien tampak sesekali memegangi luka post-op seksio kaisaria. Gunakan tangannya. Data objektif. Perban luka post-op seksio kaisaria tampak kotor karena bekas darah. Luka tampak bersih dan mulai kering. Tanpa luka post-op seksio kaisaria mulai kering. Skala nyeri 4. Tanpa luka post-op di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm yang masih ditutup perban. Tekanan darah 110/80 mm Hg. Suhu 36,5 derajat Celcius. Nadi 80 kali per menit. Pernapasan 20 kali per menit. Leukosit 13.000. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah melakukan tindakan keperawatan 1x8 jam diharapkan tingkat infeksi menurun. Kriteria hasil: kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, nyeri menurun. Intervensi keperawatan, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Terapeutik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area udim. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Ajarkan cuci tangan dengan benar. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Anjurkan meningkatkan asupan cairan. Kolaborasi pemberian antibiotik ataupun imunisasi jika perlu. 3. Gangguan activity of daily living atau ADL berhubungan dengan imobilitas dibuktikan dengan klien merasa lemah. Data subjektif. Klien mengatakan merasa lemah. Klien mengatakan aktivitasnya masih dibantu keluarga. Klien mengatakan masih belum bisa berjalan sendiri. Klien mengatakan masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Data objektif. Klien tanpa masih mencoba berlatih berjalan.
Tanpa luka post-op seksio keisaria di bagian bawah abdomen kurang lebih 10 cm. Klien tampak lesu, tanpa sesekali aktivitas. Klien tanpa dibantu keluarganya. Tekanan darah 110/80 mm Hg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah melakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat. Kriteria hasil peningkatan aktivitas sehari-hari. 5. Kecepatan berjalan meningkat. 5. Jarak berjalan meningkat. 5. Perasaan lemah menurun. 5. Intervensi keperawatan. Observasi. Identifikasi keterbatasan fungsi dan gerak sendi. Monitor lokasi dan sifat ketidaknyamanan atau rasa sakit selama bergerak atau beraktivitas. Terapeutik. Lakukan pengendalian nyeri sebelum memulai latihan. Berikan posisi tubuh optimal untuk gerakan sendi pasif atau aktif. Fasilitasi menyusun jadwal latihan rentang gerak aktif atau pasif. Berikan penguatan positif untuk melakukan latihan bersama. Edukasi. Jelaskan kepada pasien atau keluarga tujuan dan rencanakan latihan bersama. Anjurkan pasien untuk tempat tidur diisi tempat tidur menjuntai atau di kursi. Anjurkan melakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif secara sistematis. Implementasi dan evaluasi keperawatan. Nomor 1, hari Sabtu 19 bulan 6 2021. Diagnosa keperawatan nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik dibuktikan dengan tampak meringis. Implementasi. Observasi, identifikasi lokasi karakteristik, frekuensi, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, identifikasi faktor penyebab nyeri, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis, tarik napas dalam, kompres hangat dan dingin, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, suhu, pencahayaan, atau kebisingan. Memfasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi. Menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri. Menjelaskan strategi pereda nyeri. Menganjurkan monitor nyeri secara mandiri. Menganjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kolaborasi. Mengkolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Evaluasi. Subjek. Klien mengatakan nyeri sudah berkurang. Objek. Klien tampak lebih tenang, skala nyeri 2, luka bekas operasi tanpa mulai kering. A. Masalah belum teratasi, skala nyeri 2. Planning, intervensi dilanjutkan di rumah, klien dipulangkan. 2. Diagnosa keperawatan, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit, implementasi. Observasi, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, terapeutik. Batasi jumlah pengunjung, memberikan perawatan kulit pada area udim. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasi, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Mengajarkan cuci tangan dengan benar, menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi, menganjurkan meningkatkan asupan cairan, kolaborasi. Kolaborasikan pemberian antibiotik ataupun imunisasi jika perlu. Evaluasi. Subjek. Klien mengatakan perban bekas luka post-operasi seksio keisaria sudah bersih. Objek. Luka post-operasi seksio keisaria diberikan dengan NaCl 0,9%. Asesmen. Masalah belum teratasi, luka tampak bersih dan tampak sudah mulai kering. Planning. Intervensi dilanjutkan di rumah, klien dipulangkan. 3. Gangguan Activity of Daily Living atau ADL berhubungan dengan imobilitas dibuktikan dengan klien merasa lemah. Implementasi. Observasi, identifikasi keterbatasan fungsi dan gerak sendi. Memonitor lokasi dan sifat ketidaknyamanan atau rasa sakit selama bergerak atau beraktivitas. Terapeutik. Melakukan pengendalian nyeri sebelum memulai latihan. Berikan posisi tubuh optimal untuk gerakan sendi pasif atau aktif.
memfasilitasi penyusun jadwal latihan tentang gerak aktif atau pasif, memberikan penguatan positif untuk melakukan latihan bersama. Edukasi. Jelaskan kepada pasien atau keluarga tujuan dan rencanakan latihan bersama. Anjurkan pasien untuk di tempat tidur diisi dengan tidur menjuntai atau di kursi. Anjurkan melakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif secara sistematis. Evaluasi. S. Klien mengatakan sudah mulai bisa berjalan dan beraktivitas. O. Klien tampak mulai berlatih jalan dan beraktivitas. A. Masalah belum teratasi tanpa sesekali aktivitas klien dibantu keluarganya. B. Intervensi dilanjutkan di rumah, klien dipulangkan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.